Risa melirik jam di dinding. Pukul 9 pagi. Suaminya, Bima, sudah berangkat kerja. Tugasnya dimulai sekarang. Dia mendekati meja makan. Ibu Ratna, mertuanya, duduk di sana. Wajahnya pucat pasi. Tubuhnya kurus kering. "Minum, Bu," kata Risa. Suaranya dibuat selembut mungkin. Di tangannya ada segelas teh hangat. Di dalamnya sudah larut bubuk putih yang Risa beli dari seorang kenalan gelap. Tidak mematikan seketika, hanya melemahkan fungsi organ secara perlahan. Ibu Ratna meraih gelas itu dengan tangan gemetar. Ibu Ratna tersenyum tipis. Risa balas tersenyum. Senyum kemenangan yang dipendam rapat. "Bagaimana tidur ibu semalam?" Ibu Ratna menarik nafas panjang. "Masih perah sekali, Nak." "Itu tanda tubuh ibu sedang melawan penyakit. Jangan khawatir," ujar Risa. Duduk di seberangnya. "Minum lagi tehnya." Ibu Ratna meneguk teh itu perlahan. "Sejak minum resep khusus darimu, bukannya membaik, ibu malah makin sering pusing, Riz," keluh Ibu Ratna. "Mungkin ibu butuh istirahat total. Jangan pikirkan apa-apa," desak Risa. "Istirahat total." Batin Risa tajam. Sudah 6 bulan Risa menjalankan rencana ini. Ratna adalah satu-satunya penghalang antara Risa dan warisan properti ayahnya yang bernilai fantastis. Bima, suaminya, terlalu bodoh. Dia anak tunggal, tetapi sama sekali tidak mengerti bisnis keluarga. Selama ini, Ratna yang memegang kendali penuh. "Bu, soal surat-surat hak milik yang dulu pernah kita bicarakan?" Risa memulai. Ibu Ratna mendadak tegang. "Ibu sudah sakit parah. Dokter bilang kondisi ibu mengkhawatirkan," tanya Ibu Ratna. "Bukan surat kuasa, Bu. Pengalihan kepemilikan penuh atas nama Bima. Agar ibu tenang." Risa mengeluarkan map merah dari tasnya. Semua sudah siap. Risa menunjuk 3 baris kosong dengan pena. Ibu Ratna menolak. Dia mendorong map itu menjauh. "Tidak, Riz." Nada Risa mulai meninggi. "Ibu sudah batuk darah. Ibu sendiri yang bilang ibu merasa ajal sudah dekat." "Justru karena ajal ibu sudah dekat, ibu harus hati-hati," balas Ibu Ratna. Matanya menatap Risa dengan tatapan yang sulit diartikan. Risa menelan ludah. Mertuanya ini terkadang bisa sangat menyebalkan. "Tidak, Nak. Ibu hanya menjalankan amanah almarhum ayah Bima." "Saya ini menantu ibu, Bu," Risa berseru, mencoba memaksakan air mata. "Tidak," Ibu Ratna menggeleng. "Tapi harta itu besar sekali, Riz." Risa tercekat. Kotak amanah. Itu adalah tujuan utamanya. Kotak amanah itu bukan berisi uang. Menurut cerita, di dalamnya tersimpan rahasia besar keluarga yang bisa membuka akses ke jaringan bisnis tersembunyi. Kekuatan sejati keluarga ini bukan pada uang tunai, tetapi pada rahasia yang terukir di sana. Kotak amanah itu harus jatuh ke tangan yang benar-benar siap dan tulus. Ibu belum melihat ketulusan itu dari siapapun, bahkan dari Bima, kata Ibu Ratna pelan. "Saya tulus, Bu. Demi Bima, saya ingin ibu sembuh." Risa membentak. Ibu Ratna tiba-tiba terbatuk hebat. Kali ini, ia menutup mulutnya dengan tisu. Ketika tisu itu ditarik, terlihat bercak merah yang pekat. Darah. Risa tersenyum dalam hati. Target mendekat. "Astaga, Bu," Risa berteriak pura-pura panik. "Tidak perlu," Ibu Ratna menyeka bibirnya. "Rumah sakit hanya membuang waktu. Ibu sudah tua, Nak. Biar ibu mati tenang di rumah ini." Risa menyodorkan pena itu ke tangan Ibu Ratna. "Tolong, Bu, sebelum ibu kolaps." Ibu Ratna memejamkan mata sebentar. Dia mengambil pena itu. Jantung Risa berdegup kencang. Sedikit lagi. "Baiklah, Risa," Ibu Ratna berkata. "Ibu akan tanda tangan." Senyum Risa langsung beku. Ibu hanya akan menandatangani saat ibu benar-benar yakin ibu tidak akan selamat, bukan sekarang. Mempersiapkanmu menerima beban yang ibu tinggalkan. Warisan ini berat, Riz.
Ibu Ratna berbisik. Risa merinding, tetapi ia segera menepisnya. Ratna hanya mengigau karena sakit. Ibu bicara apa? Sudah istirahat. Jangan lupa, Risa. Tambahkan resep herbal khususmu itu, pinta Ibu Ratna. Matanya terbuka lebar, menatap Risa. Kali ini tanpa rasa takut. Risa merasa seolah ada yang salah dengan tatapan itu. Ada aura mengetahui di sana. Tentu, Bu, jawab Risa. Cepat-cepat membereskan map itu dan pergi ke dapur. Siang harinya, Risa menyiapkan sup labu. Di dalam sup itu, dia menambahkan dosis bubuk putih yang lebih tinggi. 2 kali lipat dari biasanya. Cukup. Hari ini harus selesai. Tekad Risa. Bima menelepon saat Risa sedang mengaduk sup. Halo Mas. Mama gimana, Riz? Sama Mas, aku khawatir. Ya sudah, turuti saja. Dia bilang dia mau mati di rumah. Aku nggak bisa melawan. Ujar Bima, terdengar pasrah dan lelah. Aku tahu. Nanti sore aku pulang cepat. Kita bicarakan sama Mama. Aku mau dia tanda tangan sebelum terlambat. Kata Bima. Bagus Mas, kau harus tegas. Risa menutup telepon. Senyumnya melebar. Bahkan suaminya sendiri mendesaknya. Tidak ada yang salah dengan rencana Risa. Dia membawa sup labu panas itu ke kamar Ibu Ratna. Ibu Ratna terbaring di tempat tidur. Kamarnya remang-remang. Aroma obat-obatan dan bubuk menyengat memenuhi ruangan. Makan siang, Bu. Ibu Ratna mencoba bangun. Dia menopang tubuhnya dengan tangan kurus. Kau sangat perhatian, Risa. Ibu beruntung punya menantu sepertimu, ujar Ibu Ratna. Risa memutar bola mata diam-diam. Tentu saja aku perhatian. Coba suap Ibu, Nak. Ibu tidak punya tenaga, pinta Ibu Ratna. Risa menurut. Dia menyendok sup itu dan meniupnya. Lalu dia menyuapkan 1 sendok penuh ke mulut mertuanya. Ibu Ratna mengunyah perlahan. Matanya menatap Risa tanpa berkedip. Tatapan itu lagi. Tatapan yang mengganggu Risa. Enak, Riz, komentarnya. Syukurlah. Habiskan ya, Bu. Mereka hening. Risa menyuapi Ratna sendok demi sendok. Ketika sup tinggal separuh mangkuk, tiba-tiba Ibu Ratna berhenti. Kau tahu, Ibu sudah tua. Rahasia tentang kotak amanah. Rahasia tentang perjanjian darah ayah Bima. Ibu Ratna berbisik. Risa menegang. Jantungnya berdebar kencang. Perjanjian untuk melindungi kotak amanah itu. Siapapun yang mewarisinya harus siap menerima segalanya. Ibu mengada-ada, Risa mencibir. Sup di tangan Risa tumpah sedikit. Tubuhnya membeku. Ibu Ratna tersenyum lemah. Bubuk putih itu, Riz, bukan obat herbal kan? Ibu sudah merasakannya sejak awal. Dunia Risa kasar runtuh. Ibu Ratna tahu? Sejak kapan? Ibu salah paham. Risa tergagap. Tidak, Nak. Ibu tahu kau meracuni Ibu. Perlahan-lahan, Ibu Ratna berbicara dengan suara tenang yang membuat Risa semakin panik. Kalau Ibu tahu, kenapa Ibu diam saja? Ibu Ratna tertawa. Tawa yang terdengar seperti bunyi kertas kusut. Karena Ibu lelah, Risa. Ibu sudah tahu ajal Ibu akan tiba. Ya, Ibu sudah tahu. Dan jika kau ingin kotak amanah itu, kau harus membuktikan bahwa kau berani. Risa mundur selangkah. Ini bukan lagi rencana warisan sederhana. Ini jebakan. Permainan apa? Kotak amanah itu tidak bisa dibuka dengan kunci biasa, Nak. Ibu Ratna mengangkat tangan kirinya. Di pergelangan tangannya melingkar sebuah gelang kuno. Gelang perak dengan ukiran bahasa yang tidak Risa kenali. Ini bukan hanya perhiasan, ini penanda. Risa menuntut. Suaranya dipenuhi ketakutan dan ambisi yang bercampur aduk. Ibu Ratna menarik napas dalam-dalam. Wajahnya makin pucat.
Efek racun yang dosisnya digandakan mulai bekerja cepat. Iya, untuk membuka kotak amanah, kau harus membuktikan bahwa kau benar-benar bagian dari keluarga. Risa terperangah. Warisan darah, transfusi dari mayat, itu gila. Itu mustahil, Bu. Justru itu ujiannya, Risa. Jika kau berani menerima darah ibu, berarti kau siap menerima semua beban keluarga ini, termasuk rahasianya. Ibu Ratna tiba-tiba batuk lagi. Kali ini lebih parah. Dia memegangi dadanya. Cepat nak, panggil Bima. Risa panik. Rencananya sukses. Ratna sekarat. Tetapi jebakan baru ini membuatnya takut. Warisan darah. Tidak, Risa. Ibu Ratna mendesis. Suaranya nyaris hilang. Satu hal lagi. Saat ibu meninggal, segera cari kotak kecil di bawah kasur ibu. Ibu Ratna tersungkur di bantal. Napasnya pendek-pendek. Risa berdiri di sana, bimbang. Haruskah dia memanggil Bima atau membiarkan Ratna mati dan mencari kotak kecil itu? Ambisi mengalahkan ketakutan. Jika dia membiarkan Ratna meninggal tanpa ada saksi, Risa bisa mengklaim bahwa Ratna kolaps mendadak. Risa meletakkan mangkuk sup yang tersisa di meja. Selamat jalan, Bu, bisik Risa tanpa ada kesedihan sedikit pun. Dia menunggu 5 menit. Ibu Ratna tidak bergerak. Risa memeriksa denyut nadi. 0. Ratna meninggal. Kini, waktunya mencari kotak amanah. Risa bergerak cepat. Dia mengangkat kasur Ibu Ratna yang tebal. Di bawahnya, tersembunyi sebuah kotak kayu kecil berukir. Kunci untuk warisan sejati. Dia meraih kotak itu. Jantungnya berdebar. Kotak ini pasti berisi petunjuk formal mengenai transfusi darah konyol itu. Atau mungkin dokumen rahasia yang Ratna sembunyikan. Risa duduk di lantai, cepat-cepat membuka kotak itu. Kotak itu tidak terkunci. Di dalamnya hanya ada satu benda, sebuah amplop usang berwarna coklat. Risa merobek amplop itu. Di dalamnya ada 2 lembar kertas. Kertas pertama adalah surat wasiat singkat yang ditulis tangan oleh Ibu Ratna. Untuk Risa, jika kau membaca ini, berarti kau berhasil. Warisan sejati keluarga kita menunggumu. Ambil transfusi darah ibu. Semakin cepat, semakin baik. Ini kuncimu. Risa menyeringai. Jadi benar, transfusi itu kunci utama. Gila, tapi dia akan melakukannya. Demi properti dan kotak amanah, dia rela melakukan apa saja. Dia kemudian beralih ke kertas kedua. Ini adalah hasil laboratorium. Kertas itu bertanda kepala surat dari klinik medis eksotik di luar negeri. Tertulis nama Ibu Ratna di sana. Dan tanggalnya adalah 1 bulan yang lalu. Jauh sebelum Ratna mulai menunjukkan gejala batuk darah. Risa mengerutkan kening. Apa ini? Riwayat medis Ibu Ratna. Dia membaca bagian diagnosis. Matanya membesar. Tertulis jelas di sana. Diagnosis akhir, positif for Kronos alpha strain. Strain langka tipe 7. Di bawahnya, ada penjelasan medis yang panjang. Risa tidak mengerti banyak. Dia hanya tahu satu hal. Kronos alpha strain terdengar sangat buruk. Dia membaca paragraf penutup dari dokter. Penyakit Kronos alpha tipe 7 ini sangat langka. Menyerang sistem saraf secara perlahan dan tidak menular melalui kontak biasa. Namun, penyakit ini menular 100% melalui pertukaran cairan tubuh, terutama darah. Saat ini belum ada obatnya. Risa hampir menjatuhkan kertas itu. Ratna sakit. Sakit mematikan yang tidak menular lewat kontak. Dia membaca ulang tanggal diagnosis. 1 bulan lalu. Ratna sudah tahu dirinya akan mati. Lalu, matanya beralih ke catatan tulisan tangan kecil yang ada di sudut bawah lembar lap itu, menggunakan tinta merah. Itu tulisan tangan Ibu Ratna. Tulisan itu berbunyi, Risa, ini bukan hanya warisan uang.
Ini adalah warisan darah. Kau ingin kotak amanah? Ambil darahku. Aku sudah merancang kematian ini. Kau meracuniku dengan lambat, tapi aku menjebakmu dengan virus yang lebih lambat dan lebih mematikan. Sekarang kau tahu, setelah kau menerima transfusi itu, kau bukan lagi menantu. Kau adalah pewaris penyakitku. Selamat datang di neraka yang kau buat sendiri. Tetapi Ratna sengaja membiarkan dirinya terinfeksi penyakit mematikan yang tidak menular dan memasang jebakan warisan hanya bisa didapat melalui transfusi darah. Risa baru saja membunuh mertuanya hanya untuk diwarisi sebuah penyakit mematikan yang sudah dirancang sebagai balas dendam. Ratna membiarkan Risa meracuninya. Ratna membiarkan Risa mempercepat kematiannya. Karena Ratna tahu, semakin cepat dia mati, semakin cepat Risa terperangkap dalam tuntutan warisan darah itu. Risa ambisius. Risa pasti akan mengambil darah itu. Risa menatap mayat Ibu Ratna. Di sudut bibir Ratna, Risa bersumpah melihat seringai tipis. Risa mulai menggigil. Dia tidak hanya kalah. Dia baru saja menandatangani surat kematiannya sendiri demi mendapatkan penyakit langka yang disembunyikan Ratna. Aku terkena Kronos Alpha. Tubuh Risa terasa dingin. Dia belum menerima transfusi, tetapi virus ketakutan sudah menjalar. Tiba-tiba, pintu kamar terbuka. Bima berdiri di ambang pintu, wajahnya panik. Risa? Kenapa teriak? Bima melihat ibunya yang tak bergerak. Kemudian dia melihat Risa yang duduk di lantai, gemetar memegang sebuah kertas hasil lab. Mas, Mama meninggal, ujar Risa, suaranya tercekat. Bima berlari ke sisi ibunya. Dia mulai menangis histeris. Saat Bima menangis di sisi Ibu Ratna, Risa bangkit. Matanya kosong. Dia harus berpikir. Dia harus menghancurkan bukti penyakit itu. Tapi sudah terlambat. Bima, dalam tangisannya, menyadari kertas yang dipegang Risa. Dia meraih kertas itu dari tangan Risa yang lunglai. Bima membaca cepat diagnosis Kronos Alpha Strain dan catatan tulisan tangan ibunya. Dia berhenti menangis. Wajahnya berubah dari sedih menjadi marah. Dia menatap Risa, lalu kembali menatap mayat ibunya, lalu kembali menatap Risa. Bima menuntut. Apa maksud Mama warisan darah? Risa tidak bisa bicara, lidahnya keluh. Bima menjerit. Dia melihat mangkuk sup yang tinggal separuh di meja. Risa membela diri. Bima mencengkram bahu Risa kuat-kuat. Kronos Alpha. Penyakit langka. Risa mulai menangis, bukan lagi tangisan palsu. Aku dijebak, Mas. Bima menggelengkan kepala, matanya penuh kebencian. Tidak, Risa, kau menjebak dirimu sendiri. Kau pembunuh. Bima melepaskan Risa, lalu kembali ke sisi ibunya. Dia memeluk mayat itu. Mama sudah merencanakan semuanya. Bima bergumam pada dirinya sendiri. Bima melihat kembali surat wasiat tulisan tangan Ratna yang menyebutkan kotak amanah. Bima mencari-cari di lemari Ibu Ratna. Dia membuka laci paling bawah. Di sana, dia menemukan kunci aneh berwarna emas yang berkarat. Ini kunci kotak amanah itu, gumam Bima. Dia melihat ke sekeliling kamar. Di sudut ruangan, tersembunyi di balik tirai tebal, berdiri sebuah kotak besi tua yang sangat besar dan berat, tertutup debu. Kotak amanah. Bima menyeret kotak itu ke tengah ruangan dengan susah payah. Kotak ini tidak terbuka, Risa, ujar Bima. Suaranya kembali datar dan dingin. Risa tidak bergerak. Dia hanya bisa menatap kunci itu dan kotak amanah. Benda yang menjadi sumber ambisi, sekaligus kuburannya. Tiba-tiba, Bima mengambil kunci emas itu. Dia menatap Risa dengan senyum mengerikan.
Kau ingin warisan ini, Riz? Kau ingin penyakit itu? Bima mengacungkan kunci itu tinggi-tinggi. Aku tidak akan membiarkanmu melakukan transfusi itu. Kau mati di sini dengan perlahan, Risa. Bima mengambil palu besar dari garasi. Dia kembali ke kamar, mendekati kotak amanah. Risa mencoba merangkak. Jangan, Mas, itu warisan kita. Bima tidak peduli. Dia memukul kunci emas itu sekuat tenaga ke lantai. Kunci itu bengkok, tidak bisa digunakan lagi. Lalu, Bima menatap kotak besi itu. Bima mulai memukul kotak besi itu berulang kali dengan palu. Suara dentuman keras memecah keheningan rumah duka itu. Setelah beberapa kali pukulan brutal, kotak besi itu penyok di bagian samping. Bima terus memukul, hingga akhirnya pelat besi itu robek sedikit. Bima memasukkan tangannya ke dalam lubang yang terbuka. Risa hanya bisa melihat dengan napas tertahan. Warisan itu. Rahasia keluarga. Kekuatan sejati. Bima mengeluarkan isinya. Itu bukan uang. Bukan berlian. Bukan saham. Yang Bima pegang adalah sebuah tabung darah berukuran besar. Tertutup rapat dan berlabel sampel darah Ratna, Kronos Alpha Strain. Di sebelahnya, Bima mengeluarkan dua benda lagi. Sebuah sertifikat kuno yang penuh bahasa Latin, dan sebuah kantung kain kecil yang berat. Bima membuka kantung kain itu. Di dalamnya, terisi gumpalan batu-batu kecil berwarna hitam pekat. Berkilauan aneh. Ini bukan emas, bisik Bima. Dia membalik sertifikat kuno itu. Ada tulisan modern di baliknya. Penjelasan ringkas dari ayah Bima, yang baru sekarang terbaca. Bima membacanya keras-keras. Warisan keluarga bukanlah uang, melainkan kutukan. Batu-batu ini adalah sisa-sisa meteorit langka yang jatuh di lahan kakek moyang. Meteorit ini adalah sumber utama kekayaan kita. Karena radiasinya digunakan dalam teknologi terlarang. Tapi meteorit ini juga terkontaminasi dengan virus Kronos Alpha yang hanya bisa diisolasi dalam darah. Kotak amanah ini bukan berisi harta. Risa tersentak. Seluruh rencananya, racunnya, pengorbanannya, semua hanya untuk mendapatkan virus mematikan dan seonggok batu meteorit terkutuk. Bima menatap Risa dengan mata berkaca-kaca, memegang batu hitam dan tabung darah ibunya. Mama tidak menjebakmu dengan warisan, Risa. Mama menjebakmu dengan tanggung jawab keluarga, ujar Bima. Mas, aku harus tahu. Aku harus tahu apakah aku sudah terinfeksi. Risa memohon, merangkak mendekat. Bima mundur. Kau ingin tahu? Bima mengangkat tabung darah Ibu Ratna. Ya, Bima tersenyum miris. Terlalu terlambat, Risa. Kau sudah membunuh Mama, dan kau telah merusak kuncinya. Bima menjatuhkan palu dan meraih tabung darah itu. Risa menatap tabung darah itu dengan ketakutan gila. Kau akan mengambil darah itu dan menyuntikannya padamu, kan? Tanya Risa. Matanya memohon agar Bima melakukannya. Agar Risa mendapat kepastian. Bima menggeleng. Tidak. Bima berbalik, berlari menuju jendela kamar Ibu Ratna. Jendela besar menghadap taman belakang. Mas! Teriak Risa. Bima menghantamkan tabung darah Ibu Ratna ke kaca jendela. Kaca pecah berkeping-keping. Tabung darah itu juga pecah. Cairan merah pekat berceceran di lantai dan mengenai pecahan kaca. Risa
yang berjarak hanya beberapa meter terkejut. Dia tidak mendapatkan transfusi. Dia tidak mendapatkan kepastian. Bima menatap Risa dengan mata dingin. Kau tidak akan pernah tahu apakah kau terinfeksi Kronos Alpha, Risa. Kau akan hidup dalam ketakutan. Bima berjalan keluar kamar, meninggalkan Risa sendirian dengan mayat Ibu Ratna. Dan bau darah yang menyengat di udara. Risa sendirian. Hidup dalam ketidakpastian. Mati pelan-pelan. Ditinggalkan suaminya. Dan dikutuk oleh mertuanya yang sudah meninggal. Dia menoleh ke pecahan kaca jendela. Di sana, di antara serpihan darah Ibu Ratna, Risa melihat sebuah pantulan di kaca. Pantulan bayangannya. Dan di wajahnya muncul bercak merah kecil. Risa menyentuh bercak itu. Itu darah. Darah Ibu Ratna. Darah yang terpental saat tabung itu pecah dan mengenai wajahnya. Darah yang mengandung virus Kronos Alpha strain. Risa menjerit tanpa suara. Ia tidak perlu transfusi. Ia hanya perlu 1 tetes. Jebakan warisan Ibu Ratna telah sempurna. Risa adalah pewaris kutukan itu. Klimaks Part 1. Air mata palsu Dewi sudah mengering. Ia berdiri di samping Arif, suaminya, yang terlihat sangat terpukul. Arif menggenggam tangan ibunya, Ratna, yang kini sudah terbujur kaku di peti mati. Di mata Dewi, pemandangan itu adalah karya seni. Sebuah mahakarya kesabaran yang akhirnya terbayar. Sabar Mas, Ibu sudah tenang, bisik Dewi, suaranya dipenuhi nada simpati yang dipaksakan. Arif hanya menggeleng. Kenapa secepat ini, Wi? Terkadang, takdir memang kejam, Mas. Namun dalam hati Dewi, ia tidak sedikit pun merasa sedih. Perhitungannya sempurna. Racun yang ia masukkan perlahan ke dalam teh Ratna selama 3 bulan terakhir, bekerja cepat di akhir. Ratna memang terlihat seperti meninggal karena usia tua atau serangan jantung mendadahnya. Dewi memandang ke sekeliling rumah besar itu. Rumah ini akan jadi miliknya. Semua aset, semua tabungan, semua emas yang tersembunyi. Sore harinya, pengacara keluarga, Bapak Hadi, datang. Wajahnya tegang. Sama sekali tidak menunjukkan rasa hormat atau belas kasihan seperti yang biasa ia tunjukkan pada Ratna. Ruang tamu yang biasanya hangat terasa dingin. Hanya ada Dewi, Arif, dan Bapak Hadi. Mari kita mulai, Nak Arif. Ini wasiat terakhir dari almarhumah Ibu Ratna, kata Bapak Hadi, meletakkan amplop tebal di atas meja kayu jati. Arif mengangguk lemah. Aku siap, Pak. Dewi menegakkan duduknya. Wajahnya menyiratkan kesiapan. Ini adalah momen pembaptisan kekayaan. Bapak Hadi membuka wasiat itu perlahan. Matanya bergerak mengikuti barisan kata yang panjang. Poin pertama, Bapak Hadi memulai. Suaranya formal. Dewi mencibir dalam hati. Hanya 50%? Tanya Dewi, mencoba terdengar penasaran. Bapak Hadi menatap Dewi tajam. Tatapan itu membuat Dewi sedikit tidak nyaman. Warisan sejati? Tanya Arif, mengerutkan kening. Ya, Nak Arif, warisan ini bukanlah uang atau properti yang biasa. Dewi tersenyum sinis. Ratna mencoba bermain drama di saat terakhirnya. Bodoh. Semua rahasia keluarga itu tidak penting. Benda pusaka itu apa, Pak? Apakah itu sertifikat tanah yang disembunyikan? Desak Dewi, tidak sabar. Bapak Hadi mengabaikan Dewi, lalu membaca lagi dari wasiat.
Ratna telah menetapkan penerima tunggal warisan sejati ini. Nama yang tertulis di sini adalah Hening. Arif terkejut. Dewi? Dewi hampir melompat kegirangan, tetapi ia menahan diri. Ia harus mempertahankan wajah polosnya. Aku juga tidak tahu, Mas. Mungkin ibu sangat mencintaiku. Jawab Dewi, nadanya bangga yang tak bisa disembunyikan. Tentu saja. Iya, beliau memang menetapkan Anda, Bu Dewi. Bapak Hadi membenarkan, tetapi tidak ada senyum di wajahnya. Wajahnya tampak seperti sedang mengantar orang ke tiang gantungan. Tapi ada syarat yang tidak biasa. Lanjut Bapak Hadi, jedanya sangat panjang. Syarat apa, Pak? Saya akan lakukan apa saja, potong Dewi cepat. Arif menatap Dewi heran. Dewi melambaikan tangan. Mas, ini warisan sejati, pasti bernilai triliunan. Bapak Hadi menelan ludah. Ratna menuliskan dengan sangat jelas. Tanya Dewi, mencondongkan tubuh ke depan. Dunia Dewi serasa berhenti berputar. Apa? Seru Arif, bangkit dari kursinya. Itu gila. Itu tidak higienis. Dewi merasakan darahnya dingin, tetapi otaknya bekerja cepat. Transfusi darah? Kenapa? Ini adalah tradisi keluarga anak Arif, darah demi darah. Hanya dengan menerima bagian fisik dari Ratna, penerima bisa membuka kotak rahasia warisan sejati. Jelas Bapak Hadi. Nadanya terdengar seperti robot. Tidak mungkin, teriak Arif. Dewi menyentuh lengan Arif. Mas, tenang, aku tidak apa-apa. Kesempatan apa, Wi? Jika warisan sejati ini benar-benar ada, itu pasti bernilai sangat besar. Ibu Ratna tahu, aku satu-satunya yang berani melakukannya. Mata Dewi berkilat penuh keserakahan. Ia melihat semua keraguan Arif sebagai hambatan. Aku terima Pak Hadi, kata Dewi, suaranya mantap. Arif menatap istrinya dengan ngeri. Dewi, kamu sudah gila. Dewi kehilangan kesabarannya. Sudah cukup bermain sandiwara. Warisan ini sudah di depan mata. Diam, Arif. Kamu selalu bodoh dan lemah. Cukup? Wajah Dewi kini berubah bengis. Semua topeng kesabaran dan kelembutan yang ia kenakan selama ini runtuh total. Dengar, Arif. Selama 3 tahun ini, aku hidup di bawah bayang-bayang ibumu yang menyebalkan. Arif terpaku. Apa yang kukatakan? Aku bilang, aku berhak atas rumah ini. Aku berhak atas kekayaan ini. Kerja keras? Dewi tertawa, tawa yang dingin dan menakutkan. Hening kembali menyelimuti ruangan. Bapak Hadi tampak kaku, sementara Arif menatap Dewi, seolah melihat monster asing. Tanya Arif, suaranya nyaris hilang. Aku yang membuatnya mati, Arif. Sedikit demi sedikit, aku campurkan racun itu ke tehnya. Pengakuan itu meluncur begitu saja, dipicu oleh adrenalin dan keserakahan yang memuncak. Dewi tidak peduli lagi, toh Ratna sudah mati. Kamu? Arif tersentak, air matanya kini digantikan oleh kemarahan murni. Dia yang memaksaku, bentak Dewi. Arif segera berdiri dan hendak menampar Dewi, tetapi Bapak Hadi menahannya. Nah Arif, tenang, jangan berbuat kebodohan di hadapan saya, ujar Bapak Hadi. Aris menarik napas gemetar. Ia memandang Dewi dengan jijik. Ia telah menikahi ular. Aku tidak peduli lagi, Arif. Aku sudah membuat pengakuan ini. Aku hanya ingin wasiat ini dieksekusi sekarang juga. Aku akan mengambil transfusi itu, kata Dewi, menantang. Bapak Hadi, tolong batalkan wasiat ini, seru Arif. Bapak Hadi menggeleng pelan. Wasiat ini sah dan legal, Na Arif. Bapak Hadi membuka halaman terakhir wasiat itu. Ratna telah menyiapkan tim medis profesional yang sangat rahasia untuk melakukan ritual ini di rumah sakit swasta. Anda harus berangkat sekarang, Bu Dewi. Ingat, waktu Anda hanya 24 jam, kata Bapak Hadi. Dewi berdiri tegak, membetulkan pakaiannya. Ayo, Pak Hadi. Arif hanya bisa menyaksikan dengan mata merah, tidak mampu menghentikan kegilaan istrinya. Ia sudah tahu, ia harus menceraikan Dewi setelah ini. Bahkan,
jika itu berarti kehilangan semua uang. 3 jam kemudian, Dewi terbaring di ruang operasi steril di salah satu rumah sakit paling rahasia di Jakarta. Ia tidak sendirian. Di ranjang sebelahnya, tubuh Ratna yang telah didinginkan disiapkan. Selang-selang tebal disambungkan. Seorang dokter wanita yang tampak dingin, Dr. Sarah, memimpin prosedur ini. Prosedur ini memakan waktu 6 jam, Bu Dewi. Kami akan memastikan setiap tetes darah Ratna didominasi oleh sel darah merahnya masuk ke dalam tubuh Anda. Anda akan merasakan pusing yang luar biasa. Jelas Dr. Sarah, tanpa basa-basi. Lakukan saja, dokter. Aku kuat, jawab Dewi. Matanya tertuju pada sebuah kotak perak kuno yang tergeletak di meja stainless steel. Proses transfusi dimulai. Darah Ratna yang dingin dan kental mengalir masuk ke pembuluh darah Dewi. Sensasinya mengerikan. Dewi merasa dinginnya menusuk sampai ke tulang. Ia merasa mual. Tetapi setiap kali ia merasa ingin muntah, ia membayangkan triliunan rupiah yang akan ia dapatkan. 6 jam berlalu seperti neraka. Ketika proses selesai, Dewi merasa badannya remuk. Ia melihat Dr. Sarah melepas selang-selang itu. Sudah selesai, Bu Dewi. Anda telah memenuhi syarat wasiat. Darah ibu mertua Anda kini ada di dalam tubuh Anda, menggantikan hampir 80% darah asli Anda, kata Dr. Sarah. Bagus, desak Dewi, mencoba bangkit. Dr. Sarah mengambil kotak perak kuno itu, lalu menyerahkannya kepada Bapak Hadi yang sedari tadi menunggu di sudut ruangan. Bapak Hadi membuka kotak itu. Isinya hanya selembar perkamen usang dan sebuah alat suntik kecil berwarna emas. Mana uangnya? Tanya Dewi, bingung. Bapak Hadi membaca perkamen itu keras-keras. Bunyi janji itu. Siapapun yang mendapatkan warisan ini akan merasakan penderitaan yang aku rasakan, tetapi 1000 kali lebih parah. Karena kamu bukan penerima, melainkan wadah. Dewi tertawa histeris. Apa ini lelucon? Hanya kertas usang? Warisan sejati bukanlah harta, kata Bapak Hadi. Wajahnya memancarkan rasa kasihan yang dingin. Dewi membeku. Dr. Sarah mendekat, memegang alat suntik emas itu. Ratna datang kepada saya 6 bulan yang lalu. Beliau tahu, beliau tidak akan bisa melawan keserakahan putranya dan racun Anda. Ratna meminta saya menginfeksinya dengan penyakit guru. Penyakit sapi gila varian paling langka pada manusia. Penyakit degeneratif syaraf mematikan. Penularannya hanya melalui darah atau memakan jaringan otak yang terinfeksi. Jelas Dr. Sarah, tanpa emosi. Apa? Itu tidak mungkin, teriak Dewi. Ratna melakukannya dengan sangat hati-hati. Dia hanya memberikan dirinya sendiri dosis yang sangat kecil, agar kematiannya terlihat natural. Namun, dia memastikan bahwa darahnya sudah sepenuhnya terinfeksi dalam kadar tertinggi. Jelas Dr. Sarah. Dan sekarang, semua darah itu ada di tubuhmu, Dewi, kata Bapak Hadi. Matanya menatap tajam ke arah Dewi. Ratna tidak meninggalkan uang. Tidak. Dewi mencoba melompat dari ranjang, tetapi badannya terlalu lemah. Penyakit guru sangat lambat, Bu Dewi. Hari ini Anda mungkin hanya merasakan kelelahan, tapi dalam 6 bulan ke depan, Anda akan mulai mengalami kehilangan memori, disusul dengan tremor tak terkontrol, halusinasi, dan akhirnya kelumpuhan total. Anda akan hidup sebagai sayuran yang menderita selama 2-3 tahun, dan Anda akan melihat semua kekayaan itu perlahan-lahan hilang, tanpa bisa Anda sentuh. Dr. Sarah menjelaskan dengan nada klinis yang mengerikan. Ini adalah skakmat dari Ratna, bisik Bapak Hadi. Dewi mulai menangis, bukan tangisan pura-pura,
melainkan tangisan ketakutan yang mengoyak jiwanya. "Arif, tolong aku!" Pintu ruangan terbuka, Arif masuk, wajahnya datar. Ia mendengar seluruh pembicaraan dari luar. "Arif, tolong aku! Ibu menjebakku!" ratap Dewi. Arif berjalan mendekat, menatap istrinya dengan jijik yang mendalam. "Kamu meracuni ibuku, Dewi." Kamu menginginkan warisannya, dan kamu mendapatkannya. Tapi kita masih bisa menyembuhkannya. Arif menggeleng. Tidak ada penawar, Wi. Ibu sudah memastikan hal itu. Dia melakukan riset selama berbulan-bulan. Arif mengeluarkan surat cerai dari saku jasnya. Aku akan menceraikanmu, Dewi. Mulai sekarang, semua aset yang tersisa akan aku kelola untuk amal dan merawatmu. Tapi hanya sampai kamu benar-benar lumpuh. Tidak. Dewi mencoba meraih tangan Arif, tetapi tangannya gemetar hebat. Selamat menikmati warisan sejati, Dewi. Semoga penderitaanmu setimpal dengan penderitaan ibuku, ujar Arif. Tatapannya kosong. Arif berbalik, meninggalkan Dewi seorang diri di ruangan dingin itu, bersama dengan tubuh ibunya yang sudah tak bernyawa, dan sebuah diagnosis yang lebih mematikan daripada vonis mati. 3 tahun kemudian, Dewi Kinasih, yang dulunya adalah wanita ambisius, kini terbaring kaku di sebuah panti rehabilitasi eksklusif. Penyakit kuru telah mengubahnya menjadi seseorang yang tidak dapat dikenali. Matanya kosong, tubuhnya kurus kering, dan ia hanya bisa mengeluarkan suara tangisan tanpa arti. Semua uang yang ia incar, kini perlahan-lahan dihabiskan Arif untuk biaya perawatannya yang mahal. Ironisnya, Ratna tidak hanya merencanakan kematian Dewi, tetapi juga memastikan uang warisan itu hanya akan mengalir kembali ke biaya kesengsaraan Dewi. Arif, setelah menyelesaikan perceraiannya dan memastikan Dewi mendapatkan perawatan terbaik, seperti yang diamanatkan Ratna, karena Ratna percaya karma harus dieksekusi dengan baik, kini menjalani kehidupan yang jauh lebih tenang. Ia membuka sebuah yayasan amal atas nama mendiang ibunya, Ratna, menggunakan sisa 50% aset yang didapatkannya. Ia tidak lagi mengejar kekayaan fana. Ia menemukan kedamaian dalam kesederhanaan. Setiap bulan, Arif datang mengunjungi Dewi, bukan karena cinta, melainkan sebagai pengingat akan keadilan Ratna. Pada kunjungan terakhirnya, Arif duduk di samping ranjang Dewi. Dewi menatap langit-langit, tidak mampu memproses apapun. "Dewi," bisik Arif. Dewi tidak merespons, tetapi Arif melanjutkan. "Ibu tahu kamu akan meracuninya. Dia tidak membencimu, Wi." Arif membuka perkamen yang ada di kotak perak itu yang tadinya dibaca Bapak Hadi. Di baliknya, Ratna menuliskan pesan dengan tangan. "Untuk Dewi. Jika kamu membaca ini, kamu sudah memiliki darahku. Warisan sejati bukanlah penyakit, tapi pelajaran. Darahku suci, Wi. Penyakit ini hanya bisa hidup di darah yang dipenuhi kebencian. Jika kamu sempat bertobat dan benar-benar mencintai Arif, penyakit ini akan mati." Arif melipat perkamen itu. "Ibu memberimu satu kesempatan terakhir untuk memilih cinta di atas uang, bahkan saat ia sudah mati. Tapi kamu tetap memilih racun dan keserakahan." Dewi mengeluarkan suara mengerikan. Bukan lagi tangisan, melainkan erangan panjang yang menyakitkan. Itu adalah teriakan terakhir dari sang menantu racun, yang akhirnya dikalahkan telak oleh jebakan warisan paling kejam yang pernah dirancang oleh mertua yang dianggap polos. Warisan itu kini resmi skakmat. Tamat.